Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita berada di hari ke-20 Ramadan. Bagi saudara kita dari kalangan NU atau pemerintah. Dan ada juga dari kalangan saudara kita Muhammadiyah, pagi ini bertepatan dengan 21 Ramadan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana sikap Nabi ketika berada di 10 terakhir Ramadan? Dalam hal ini Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan beberapa keterangan tentang sikap Nabi di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa meniru dari sikap Nabi di 10 terakhir Ramadan ini. Dalam riwayat muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk 10 akhir Ramadan, berarti dari mulai tanggal 20 inilah hitungan kan, 20, 21 sampai akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahyal laila, tidak tidur semalaman. Itu 10 terakhir Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai itu tidak pernah lagi tidur di malam hari. Wa aiqadha ahlahu, ketika 1/4 akhir malam Nabi membangunkan istri-istrinya atau keluarganya. Wajadda, Nabi bersungguh-sungguh, wasaddal mi'zara, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kain sarungnya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi tidak tidur, Nabi menjauhkan istrinya. Supaya apa? Supaya dekat dengan Allah Ta'ala pada 10 akhir Ramadan. Coba kita bayangkan. Seorang Nabi yang memiliki kedudukan yang hebat di sisi Allah, di 10 akhir Ramadan justru beliau lebih giat beribadah kepada Allah dibanding dengan malam-malam sebelumnya. Bahkan diterangkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu semangat berjuang 10 akhir Ramadan itu malah lebih giat daripada selain daripada 10 akhir Ramadan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat ini yang anehnya. Yang bingungnya jadi umat ini 10 terakhir Ramadan bukannya semangat ibadah, malah lemah ibadah.
Lihat di masjid, tapi daerah kami di sini kudek tahu kan? Daerah masjid daerah kami kalau awal Ramadan itu penuh. Sampai kadang-kadang meluber, sampai keluar jamaah. Sampai ke disiapkan karpet di luar saking banyak jamaahnya. Tapi akhir 10 Ramadan lagi tinggal 2 saf. Itu daerah kami. Kau yakin di sini sama lah? Kasus yang seperti ini hampir mirip. Bukan hanya di Bangke, seluruhnya sudah begitu. Mestinya di akhir Ramadan ini lebih giat. Tadinya kita jarang sholat tarawih awal Ramadan. Mestinya di akhir Ramadan lebih giat lagi sholat tarawihnya. Kalau bisa, dari mulai maghrib, setelah kita berbuka, kita sholat maghrib, pulangnya kapan? Sahur nanti baru pulang. Apa kerjanya? Ibadah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini malah terbalik. 10 terakhir Ramadan, sholat kita mulai berkurang. Ibadah kita mulai berkurang. Maaf, baca Quran mungkin tidak terbaca lagi lah. Kenapa? Sebab karena kita pusing nengok bini kita, ditegur dek nyawan agi 10 terakhir Ramadan. Paham kira-kira? Ditegur dek nyawan agi, dicuet marah sekarang lah. Asal lomaden nene, pokok lalu laika. Ustaz tahu kan kone dua pengalaman jadi. Jadi kalau orang dua lebih pengalaman, Ustaz Burhan. Ustaz Johana lebih pengalaman tuh. Itu Ramadan. 10 terakhir mestinya kita ibadah. Bini kita mestinya rajin ibadah. Ini 10 terakhir lihat mana deh. Ya kan? Masing-masing sibuk cari duit. Dek kawa itu tadi masalahnya. Tak paham. Tapi kau dek tahu, mana sini dek lah, dek mungkin lah. 10 terakhir Ramadan ini bagi yang pengurus kubati mah lah mulai nih. Ya Allah, THR lomade, ya Allah, THR lomade. Yang bini pun nanya terus datang ke rumah, bang lah, dia belum gaji bang. Sabarlah kia. Makanya ngenyot kepala, ibadahnya kurang akhirnya. Ya kan? Makanya dari itulah mulai, ayo rubah. Tapi datang rubahnya Ustaz. Datang rubahnya kenapa? Karena harimau yang ada itu belum bisa tunduk dengan ibadah. Dia hanya tunduk dengan duit. Kalau menghadap Ramadan, mereka sedih. Akhir Ramadan, mereka gembira. Kalau cair. Tapi kalau lom cair, ikat tunggulah. Nah itu yang sedihnya. Pengalaman benar kita nih berarti ya. Di akhir Ramadan. Zikirnya di awal Ramadan masih subhanallah. Tapi di akhir Ramadan itu bukan subhanallah lagi, THR zikirnya. THR, THR, THR. Zikirnya begitu sudah berubah. Ya kan? Orang la ilaha illallah. Awal Ramadan masih asik kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat di akhir Ramadan. Letehnya berzikir sudah. Kenapa? Pikirnya kacau sudah. Kuman pikirnya. Gara-gara apa? Masing-masing tahulah penyebab. Itulah kalau belum cair. Tapi kalau cair mulai lagi semangat berzikir. Kira-kira jelas? Kalau Rasulullah kenapa sebab begitu? Karena Nabi lebaran sih lebaran. Menrayo itu Nabi rayo. Tapi rayo Nabi tidak seperti kita. Kita ini lebarannya berlebihan sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya memaksakan diri sehingga kita tidak beribadah atau kita berkurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apa yang dikerjakan Nabi di akhir Ramadan? 10 terakhir Ramadan. Kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid 10 akhir Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, summa i'takafa azwajuhu. Istri-istri Nabi pun ikut i'tikaf di masjid min ba'dihi, setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Istri kita i'tikaf di masjid. Kita ngomong, jangan dia ngomong, harus ngomong nih. Nanti dicarinya. Soalnya hanya banyak kena akal soalnya. Maka kita ngomong kayak gini, Dek, malam nih abis tarawih kodak pulang. Kona i'tikaf di masjid mana nih? Di mana bang? Di Kubah Timah. Kau pulang jam berapa bang? Sahur atau mungkin habis subuh kau pulang. Sahur di mana bang? Di Kubah Timah, mempersiapkan sahur bareng. Nah, kata bininya, serius bang? Serius. Rupanya ketemu kayak Pak Ustadz Johan. Pak Ustadz, adek nengok laki kok. Nih yang kadang-kadang muat kayak keceker kedok. Kadang-kadang umat gini, makanya bini pada dia percaya lagi. Ustadz Johan, ada bini kau dak? Apa ada laki kau dak tadi di Kubah Timah? Dia kau nengok laki gitu. Lahu deh lah tanya. Nyala ngomong ke kau i'tikaf tadi di Masjid Kubah Timah. Dia dah. Subuhnya dia lah. Apa jawab bini? Kemana antau kau ya? Antau kalau nyebut. Nyala tahu sifat laki ya. Benar tak? Selidik punya selidik, rupanya bemalam di rumah jando. Itulah bahayanya laki zaman now nih. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. I'tikaf kita di masjid. Kenapa? Karena itu yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita i'tikaf, pulangnya kalau bisa, alhamdulillah ada sebagian masjid menyiapkan bukan hanya buka tapi sahur bareng. Jadi kita i'tikaf di situ sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab karena pada 10 akhir Ramadan ada satu malam yang istimewa yang lebih kita kenal dengan Lailatul Qadar. Malam yang mulia, yaitu malam turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar ini pernah di zaman dulu, di masa Muawiyah, itu ada perbincangan orang-orang yang ahlil munafik. Mereka munafik berbincang bahwa apa? Lailatul Qadar tidak terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada seorang budak dari Muawiyah namanya Abdullah bin Khunais. Abdullah bin Khunais ini datang ke Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah masih hidup. Kata Abdullah bin Khunais, apakah masih ada Lailatul Qadar? Karena orang banyak berbicara bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada lagi setelah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Abu Hurairah? Siapa yang ngomong begitu berarti mereka dusta. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu pasti terjadi sampai akhirnya dunia ini. Setiap Ramadan itu pasti akan datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini datangnya, siapa itu Lailatul Qadar? Atau siapa yang datang pada malam tersebut? Para ulama-ulama sepakat
bahwa yang datang pada malam tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam bersama rombongan para malaikat. Walaupun yang lain ada ikhtilaf masih. Ada yang mengatakan yang datang itu ruh para anbiya, ada yang datang itu adalah macam-macam. Tapi yang paling kuat dari pendapat yang datang pada malam itu adalah malaikat Jibril alaihi salam bersama rombongan para malaikat. Dan malaikat itu bertebar di seluruh dunia. Terjadinya itu adalah malam Ramadan. Para ulama lebih condong 10 akhir Ramadan. Kenapa sebabnya ulama condong di situ? Karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil asril awakhir mir Ramadan. Kata Nabi, carilah malam yang mulia itu atau Lailatul Qadar 10 akhir dari Ramadan. Kalau ingin ketemu, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Tapi dengan catatan, minimal kata para ulama, usahakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pada malam itu turunnya malaikat menjumpai orang untuk menebarkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapat percikan-percikan salam tersebut. Mudah-mudahan walaupun kita malam itu tidur, i'tikaf, tapi kita tetap dapat percikan dari Lailatul Qadar, malam mulia tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau kita berjumpa. Maka salah satu triknya untuk mendapat malam tersebut adalah kita i'tikaf di masjid. Jadi tadi ya, kita ngomong ke istri kita tadi. Dek, ko malam ne, mulai malam 20-21 ne, ko nak i'tikaf di masjid. Jadi kada usah nak nyari ko, jangan ngamalu ko kelak di masjid. Laki ne kadang tahu muah. Bukan nak ianya bang, ko nalah banyak nakal masalah. Makanya ko naik ko nang apa nama? Sekarang naik ko percaya lagi karena kene lah mulai sadar, lah banyak berubah. Jadi ki etikap benar di masjid. Allah tanya. Tidak percaya ko tuntut ko ke masjid lah. Allah dek, pokok tenang bi etikap di masjid. Benar dak? Ngapa Ustaz gawi di masjid supaya ko bisa ketemu Lailatul Qadar? Ya jangan ibadah. Lah itikaf kurang 4 main gap gawe ya. Nah, kata kawan, ki ngapa nih? No, nunggu Lailatul Qadar lah. Sambil-sambil main gap, mencator, dia kena macam ya. Walaupun semalaman kita dapat percikan salam dari malaikat, ya tentunya kita ibadah. Ibadahnya apa? Ya baca Quran, terserah, apapun terserah yang bisa kita baca, yang kita bisa amalkan, silakan. Karena tidak ada riwayat yang khusus dibaca pada malam tersebut. Kecuali satu doa. Riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku berjumpa Lailatul Qadar, apa mesti yang aku doakan? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Ini alhamdulillah, kita sering setiap malam, bukan hanya malam Lailatul Qadar, setiap Ramadan. Ya kan? 4 rakaat, Allahumma, kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ditambah kita lagi wa awwalidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu biasa kita tambah. Apakah itu bid'ah Ustaz? Tidak bid'ah, Nabi aja diperintah oleh Nabi memerintahkan Siti Aisyah baca itu. Allahumma apa tadi? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amaliyah yang diajarkan oleh Nabi, doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Selain dari riwayat itu tidak ada amaliyah apa yang dikerjakan oleh Nabi, tidak ada. Makna tidak ada itu apakah Nabi itu tidak beribadah? Ibadah. Tapi ibadahnya beragam.
Maka oleh karena itulah silakan kita mau ngamalkan apa. Oh, kita baca Quran, kita ta'lim, kita belajar, kita apa, terserah. Yang penting kita malam itu hidupkan, jangan tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Ada lagi yang bertanya, Pak Ustadz, boleh tak kok iktikaf di masjid? Apa? Di rumah. Mana ada sejarah iktikaf di rumah? Iktikaf itu hanya di masjid. Tapi kok pengen iktikafnya di rumah? Dek kawal aku di masjid. Nah ya, jangan iktikaf niatnya. Tetap jaga malam, tapi tidak niat iktikaf. Di masjid itu satu kelebihannya apa? Kita niat iktikaf aja selama di masjid ibadah. Ya kan? Walaupun kita di tiang, tidur, ngurok, tidur. Dia tetap ibadah kita. Tetap ibadah kita. Cuma pindah tempat tidur baik. Tadi di rumah, nah di masjid. Itu aja. Ngapa bang? Kau nak etikap di masjid, tata duduk. Nempas suli ada yang pelat ya kan? Santai, aku. Bini madeh nanya, alhamdulillah, Ustaz katanya ada apa? Laki ku kene lah etikap di masjid. Kata Ustaz, etikap apa? Laki ketidur, pindah tempat tidur, enggak? Kena nengok tunggu tengah malam lah, kepereh lah. Benar rupa tekar krok. Orang dek tagi ibadahnya berkeroh ya. Ya nama pindah tempat tidur. Kalau paca ahyal laila seperti Nabi tidur, jangan tidur malam ya. Man kita dek paca ya sudah tidurlah sebentar bangun lagi. Makanya kalau di Istiqlal Jakarta, di tempat-tempat yang lain, malam itu malah mereka menyediakan fasilitas sholat tahajud berjamaah. Sholat tahajud berjamaah. Itu sampai 1 juz Quran itu. Malam itu mereka malam 21 mang. Ada 1 imam, 1 juz Al-Quran. Jadi makmum itu macam itulah. Sambil bergoyang-goyang macam itulah. Tetap ibadah. Maklum lah karena macam diri. Mereka suatu ngajar tidur. Sekarang dia paksa dia tidur. Kadang-kadang ada yang jatuh. Biasa yang macam ya. Tapi diselenggarakan begitu setiap malam, apalagi sudah 21 Ramadan terakhir. Itu mereka beribadah kepada Allah. Silakan, mau ibadah jenis apa silakan. Intinya, kita malas sholat, kita berzikir. Kita malas berzikir, kita baca Quran. Ya kan? Nah, kalau ulama-ulama kita pelajari tentang sejarahnya para sahabat Nabi, di antaranya Utsman bin Affan, dulu beliau kalau di Ramadan 1 harinya sampai 8 kali khatam Quran. Malamnya 4, siangnya 4. Jadi orang itu udah tidur lagi. Yang kita nih ya Masya Allah dapat sekhatam ya Alhamdulillah. Separuh ada yang lebih parah. Cuma ya semakro, seain. Dari mulai alif lam mim semakro udah ya dek baca ya Quran sama sekarang. Kalau dek pacak kita dari awal Ramadan ya udah segiatkan 10 akhir Ramadan kita baca Quran. Habis subuh baru kita jangan tidur dulu sampai isyraq lahude isyraq pulang jam 7 baru kita tidur. Karena tidur habis subuh itu rezeki kita hilang. Kata orang tua patok ayam rezeki diri. Jadi kita habis subuh jangan tidur. Karena salah satu mengurangi rezeki, keberkahan rezekinya hilang karena tidur di habis subuh. Kalau pacak jangan tidur kemana kek, kita jogging kek, apa kek silakan. Jam 7 baru kita tidur. Nah cuma bangun jam 4, jam 5 sore. Berarti ini lebih parah lagi. Zuhur de asar. Kali tidur jam 7, bangun jam 5 sore. Sejam lah bebuke oli. Kata bini bang, usahakan jangan iktikaf lagi ke. Macam ne laki dek rayo kita. Memang tidur benarnya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya kita ingin mentafsirkan satu ayat surah yang kita sering dibaca ketika akhir setengah dari Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
mungkin nanti akan ditafsirkan oleh ustadz-ustadz yang lain. Kita doakan mudah-mudahan, kita berdoa masing-masing, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar kita semangat untuk beribadah di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.